Yasin. Dah baca Yasin. Jadi wirid baca Yasin. Iya. Kata Nabi apa? Siapa yang mengada-ngada. Ini Wa'udin mengada-ngada ini wirid. Dalam urusan agama. Yang enggak ada darinya ditolak. Yang ditolak yang mana? Ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada dari agama ditolak. Wa ngapain wa? Wirid. Baca apa? Yasin. Agama enggak? Agama. Wa baca Yasin ada enggak dari agama? Ada. Ya berarti wa enggak ditolak. Karena ada dari agama. Orang komplain, kenapa mesti malam Jumat? Kan gitu. Awak tanya balik, kalau malam Jumat kenapa rupanya? Ya. Kalau akal, kalau dalil. Kenapa mesti malam Jumat? Itu kan bukan dalil, akal. Ya kalau malam Jumat kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kenapa kau kritik? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, para ustadz, tuan guru, bapak ibu, hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaji kita ini sampai jam berapa ini? Ya, cocok. Karena saya pun mau berangkat juga ke Pakam juga ada. Makanya mobil tadi saya bilang kita parkirnya di situ. Jadi selesai acara kita langsung gitu. Kalau di sini takutnya nanti terhalang-halang. Apa ini yang kita bahas nih? Apa ini kita bahas? Di sini ada nggak punggahan? Negara-negara lain bikin punggahan apa enggak ya? Kita aja yang bikinnya. Ini punggahan ini hitungnya bid'ah apa enggak ya? Sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu. Ramadan ini kalau disebut rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, Bapak setuju atau tidak?
Letak setujunya itu di mana? Ramadan ini bulan rahmat. Ramadan ini karunia Allah kepada kita. Penyebabnya apa? Amalan di bulan Ramadan beda nilainya di bulan yang lain. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di situ dia bedanya dengan bulan yang lain. Nah, letak rahmatnya di mana? Letak rahmatnya. Saya punya utang sama Tok Dolah 1 miliar. Tak sanggup saya membayarnya karena hidup saya susah. Sebulan paling saya cicil 2 juta. Kapan lunasnya? Maka Tok Dolah memberikan rahmat dan karunia kepada saya. Apa ucapan Tok Dolah? Ini selama bulan Agustus, karena Agustus bulan kelahiranku, maka aku berikan kemudahan untukmu. Apa itu, Tok? Kalaulah kau cicil utangmu di bulan Agustus, karena itu Agustus lahirku, dari mulai awal Agustus sampai akhir Agustus, 1000 kau cicil, 1 juta aku catat. Rahmat enggak bagi saya? Karunia enggak bagi saya? Begitulah Ramadan. Begitulah Ramadan. Ramadan karunia, Ramadan rahmat. Maka kalau ada orang tidak menggunakan waktunya untuk Ramadan, berarti sama seperti saya yang tidak mencicil kepada Tok Dolah di bulan Agustus itu. Berarti memang saya tidak minat, selesai. Dan inilah rahmatnya. Kalau bulan Ramadan itu rahmat, karunia, maka kalau dialog, beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Orang bertanya, Ustadz, bagaimana punggahan? Aku mengatakan bagus. Kau mengatakan tidak. Beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Saya katakan bagus. Mana Qur'annya? Qur'annya qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabizalika, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Jadi terhadap karunia kita diperintahkan gembira. Apapun yang sifatnya karunia. Terhadap rahmat kita diperintahkan gembira. Maka punggahan yang dibuat dari atuk-atuk kita zaman dulu adalah mengajarkan tradisi bergembira terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam pelaksanaan macam-macam. Ada pelaksanaan yang bermasalah, ada pelaksanaan yang selamat dari masalah. Yang bermasalah bagaimana? Begitu punggahan nasi berserak-serak di masjid. Cuman pertanyaannya, walaupun berserak dibersihkan apa enggak oleh masyarakat? Berarti selesai masalah. Kecuali begitu berserak-serak tak dibersihkan, lanjut masalah. Maka kalau demikian, masalah tersebut jangan dipermasalahkan. Kenapa? Karena bakal dibersihkan. Karena kalau ada masalah itu dijadikan sumber masalah, maka sholat Jumat juga di beberapa tempat harus ditiadakan. Mengapa?
Karena ketika saya menjadi khatib Jumat, banyak masyarakat masih main Facebook. Masalah apa enggak itu? Apakah Jumatnya ditiadakan? Jumatnya tetap Jumat. Masalahnya yang harus diperbaiki. Oke. Jadi Allah memerintahkan kita setiap karunia dan rahmatnya itu bergembira. Sehingga anak-anak itu sudah tertanam tradisi gembira itu. Mak, bentar lagi punggahan ya. Bentar lagi punggahan. Bentar lagi punggahan. Ada rasa gembiranya. Nah, Wa'udin punya anak 2. Yang pertama si Ame. Ada nama Ame? Kalau ada kita tukar. Ya kan? Nah, cuman ini sebagai contoh ini. Wa'udin punya anak 2. Yang pertama si Ame. Si Ame kaya raya. Kaya kali, raya kali. Yang kedua si Leman. Si Leman ini miskin kali. Jadi yang satu kaya kali, yang satu miskin kali. Nah, datanglah Wa'udin ini ke tempat anaknya si Ame di Pekanbaru. Begitu Wa'udin turun dari angkot, ya, si Ame minum kopi di teras rumahnya yang megah itu. Kakinya gini-gini. Ayahnya yang negor dia, bukan dia negor ayahnya. Ya, kau Mek, gitu kan? Iya ya. Dah. Assalamualaikum, kata ayahnya. Waalaikumsalam, kata anaknya. Salami ayahnya, dia pun salami. Kurasa kalau nggak disalami ayahnya nggak ada salaman. Masuk Wa'udin ini tadi ke rumah anaknya. Ya Allah, makanan luar biasa banyaknya. Segala jenis buah yang ada dipajak, dipindahkan anaknya ke hal mejanya. Numpuk situ semua. Begitulah. Nah, penyambutan tak ada, makanan banyak. Saya tanya sama Wa'udin, Wak, bagaimana perasaan Wak kalau datang ke rumah anak Wak yang kaya itu? Apa jawaban Wak ini? Biasa aja. Kenapa biasa? Ya biasa, orang dia pun biasa sama aku. Ya aku pun biasa. Nggak ada kesan yang begitu. Nggak ada, biasa aja. Macam mana dia sama aku, ya aku pun begitu. Bagaimana perasaan Wak kalau Wak datang ke rumah anak Wak? Si Leman yang miskin itu. Oh, dia lain. Apa banyak makanan yang terhidang? Memang tak ada. Kalau yang di Pekanbaru anak Wak itu, oh itu banyak. Bagaimana perasaan Wak tengok makanan itu? Aku belum lahir dia, apa yang dihidangkannya itu dah aku makan. Belum lahir anakku, dihidangkannya duku. Aku dah makan duku, dia belum lahir. Aku dah makan langsat, dia belum lahir. Semua yang dihidangkannya itu belum lahir, dia udah aku makan. Jadi apa yang dibuat, yang dikumpulkannya itu ya tak aneh lah bagiku. Kalau anak Wak yang Leman itu macam mana? Oh, itu lain. Lainnya gimana? Aku turun dari angkot di depan rumahnya, begitu dilihatnya aku, apa kata dia? Cucuku masih tidur, maksudnya anaknya Leman tuh. Dibilang, atuk datang, bangun kau bangun. Atuk datang itu, atuk, bangun. Anaknya bilang, bangun, atuk datang. Begitu melek mata anaknya, tengoknya aku. Telanjang bulat dia ngejar aku, didekapnya aku. Jadi macam mana perasaan atuk sama dia? Ya bahagia aku. Makanan, memang makanan tak ada. Tapi begitu aku datang, bahagianya luar biasa. Aku tahu dia tak ada duit. Dari mana Tok tahu tak ada duit? Tangannya. Maksudnya garuk-garuk kepala. Karena orang tak ada duit itu tangan dua. Kalau nggak di kepala, di pantat. Iya itu. Aku tak pandang apa yang dihidangkannya. Aku tak pandang apa yang dikumpulkannya. Tapi kesenangannya itu yang membuat aku ketagihan menjumpainya. Dimasaknya kangkung,
Bawang merah tak ada, Royco taruh katanya. 2 kali aku nambah. Kenapa? Kesenangan. Nah, Allah katakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bizalika falyafrahu, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Kegembiraan itu, lanjutan ayat, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bayangkan. Kau katakan kau ahli tahajud, kau katakan ahli duha, kau katakan ahli tarawih, kau katakan ahli ini dan itu. Ya. Kegembiraan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, makanya di bulan Ramadan sholat kita ini sholat tarawih. Apa arti tarawih? Sholat senang, sholat yang banyak istirahatnya, sholat santai, sholat banyak istirahat, maka disebut sholat tarawih. Lalu bagaimana salafus soleh menjalankan ibadah tarawih? Pakai istirahat. Sembahyang 2 rakaat salam, sembahyang 2 rakaat lagi salam, selesai 4 rakaat mereka istirahat. Ada yang tawaf, ada yang makan, ada yang duduk ngobrol. Nanti habis itu sholat lagi, istirahat lagi, sholat lagi, istirahat lagi. Begitu cara salafus soleh menjalankan tarawih. Ya. Masjid ini kita bikin kayak gitu. Habis 2 rakaat istirahat, balik waktu. Balik enggak? Mana ada balik lagi? Engkol kereta pulang, tak ada lagi tu. Maka ulama berpikir, gimana caranya solat ini terpenuhi kata tarawihnya, supaya dia keluar dari jenis qiyamul lail, masuk ke kata tarawih. Macam mana caranya? Maka ulama membuat istirahat yang masyarakat tidak pulang. Apa yang dibuat ulama? Bikinnya selawat, supaya misah antara solat dengan solat. Pakai selawat. Nah, yang jadi masalah, pembacaan selawat tersebut kalau dibenturkan dengan peraturan yang bukan Quran dan hadis, di sini masalahnya. Kenapa? Karena bid'ah itu konteks dari awalnya sebaik-baik perkataan adalah Quran. Itu awalnya. Sebaik-baik petunjuk hadis Nabi. Seburuk-buruk perkara yang diada-adakan, itu seburuk-buruk perkara. Maka kita lihat perkara yang paling buruk. Apa itu? Yang bukan Quran, bukan hadis. Apa itu? Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kita tanya, itu petunjuk Allah? Cek di Quran surat berapa? Tak ada. Itu petunjuk Nabi? Cek dalam hadis riwayat siapa? Tak ada. Kalau begitu, kalimat yang mengatakan jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin, inilah bid'ah. Kenapa? Bakal menghukumi orang lain, dituduh orang lain sesat, karena jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Ini sebuah kesesatan yang nyata. Karena ini menyangkut peraturan yang berhak mengatur agama. Agama itu di Quran dan hadis.
Ternyata di Quran tidak ada penegasan seperti itu. Yang ada disebutkan dalam Quran, kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Tidak ada pernyataan kalau beda pendapat kembali kepada apa yang dibikin Nabi. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh. Itu tidak ada. Maka kalimat itu bid'ah yang paling besar. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan Quran, sebaik-baik petunjuk Nabi, sejelek-jeleknya itu ya yang diada-adakan. Inilah kalimat yang diada-adakan. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalau itu menjadi peraturan, maka banyaklah sahabat yang dihitung murtad hitungnya. Kenapa? Karena tidak pernah melakukan sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kalau ini dibenturkan, tarawih yang pakai selawat-selawat begini dibenturkan, jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin, maka sungguh orang yang tarawih dari Sabang sampai Merauke, mayoritas pelaksanaan tarawih itu bid'ah, sesat, masuk neraka semua kalau dibenturkan dengan kalimat yang tadi. Kalau kita cek dalam hadis, buka hadis Matan Arba'in, hadis nomor 30. Apa kata Allah, kata Nabi di situ? Kalau wajib, jangan kau tinggal. Kalau haram, jangan kau bikin. Kalau dibatas, jangan kau lewat. Maka kalau ada orang menuduh jangan lewat, jangan kelewat batas, tanya batasnya mana? Supaya tidak ada fitnah. Subuh 2 rakaat dibatasi, jangan bikin 3. Maghrib dibatasi, jangan bikin 4. Karena udah dibatas. Ada orang berkata begini, maulid walaupun baik tak boleh. Karena maghrib rakaat yang keempat baik, tapi tak boleh juga. Berlogika dengan itu. Itu malah enggak logika itu. Maghrib tak boleh ditambah karena memang sudah dibatas. Lalu kalau maulid mau kita kaitkan dengan mana? Tidak ada yang menghantamnya kecuali dengan dalil yang tadi. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Itulah penghantam maulid. Maka kita bertanya, apakah itu perkataan Allah? Bukan. Apakah itu petunjuk Nabi? Bukan. Kalau bukan, berarti yang diada-adakan. Maka setiap yang diada-adakan bid'ah. Begitulah. Jadi ulama membuat bagaimana caranya ini menjadi tarawih. Ustaz, kami enggak pakai langsung aja, ya berarti bukan tarawih. Bilang aja qiyamul lail. Ya udah Ustaz, kami qiyamul lail. Kalau begitu jangan dibilang kau tarawih. Berarti seumur hidup tak ada tarawih, yang ada qiyamul lail. Oke. Maka dibuatlah oleh ulama. Ya. Selawat. Datang Syiah. Proyek-proyek Syiah Ramadan ini banyak orang ngumpul. Gimana caranya Indonesia bakal disyiahkan. Pada zaman itu mufti di kecamatan baru ada 1. Ustadz belum banyak pada zaman itu. Bagaimana cara membackup ini masjid supaya tidak jadi Syiah? Syiah itu membenci 3 sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Benci kali dia. Bahkan mengkafirkan Aisyah. Maka kalau kita mati disolatkan oleh Syiah, lebih baik enggak usah disolatkan. Kenapa? Karena solat mayitnya kita, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Kalau sempat Syiah yang menyolati kita, bukan gitu. Ya Allah laknatkan dia, siksa dia. Kan lebih baik enggak usah disemayamkan. Nah, masuklah Syiah bergerilya untuk mengsyiahkan Indonesia. Maka ulama mikir gimana caranya harus dibikin simbol. Ini masjid
adalah masjid bukan masjid mereka. Maka dibuatlah waktu tarawih itu disebut nama sahabat yang dibenci oleh mereka. Makanya ada Abu Bakrin Siddiq. Kaget Syiah, wah, ini bahaya ini. Umar bin Khattab, wah, lain ini. Utsman bin Affan. Maka mundurlah mereka, mundur sampailah sekarang. Maka mereka masuk dengan jalan yang lain. Begitulah kecerdasan ulama kita. Nah, kita banyak melakukan bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi. Kurban kalau di sini yang motong siapa? Kurban yang motong siapa? Yang dicontohkan Nabi siapa yang motong? Yang punya kurban yang motong. Kalau kita yang motong siapa? Satu sapi 7 ekor. Ke-7-7-nya nggak motong, orang lain yang motong. Itu dicontohkan di zaman Nabi itu. Apakah berarti tak sah menjadi kurban kalau bukan dia yang motong? Ya. Nabi bersabda, sholat di Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Pada waktu masih hidup, agama udah sempurna apa belum? Udah. Al-Yauma akmaltu itu sudah turun. Agama udah sempurna. Masjidil Haram semana besarnya? Enggak sampai sekarang. Nah, sekarang semana besar Masjidil Haram? Bapak pergi ke Masjidil Haram sembahyang di wilayah Masjidil Haram yang dulu belum termasuk masjid. Apakah masuk diangkat 100.000 itu? Kalaulah orang berkata harus seperti yang dicontohkan, tak bisa. Di Mekah sana, di Arab membuat Mina jadid, Mina baru. Apa enggak bid'ah itu? Kalau kita ambil konsep bid'ah. Kunut witir 12 menit kunutnya aja berlaku di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya tanya, tolong tunjukkan hadis yang dhaif aja minta. Saya enggak minta yang sahih bahwa Nabi berkunut seperti ini. Ya, marah orang itu. Terjadi bid'ah juga di dalam ibadah. Kalau begitu berarti pemahaman mereka terhadap hadis bid'ah tidak seperti pemahaman orang-orang yang mengatakan jika Nabi tak bikin tak boleh kita bikin. Dan toh itu tidak ditemukan dalam nas manapun. Nah, makanya ketika Al-Quran berbicara wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apapun yang didatangkan Nabi ambil. Maka kalau dari Nabi ambil. Ternyata Nabi mengatakan kullu muhdas bid'ah, setiap yang diada-adakan bid'ah. Satu, ambil. Yang kedua, hadis Nabi lagi yang kedua, man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada, dirinci oleh Nabi. Yang ini tak dirinci. Orang yang mengatakan maulid bid'ah, selawatan bid'ah, dia pakai hadis ini dengan tidak merincikan ini. Man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada fi amrina, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dari agama, fahuwa raddun, yang ditolak yang mana? Yang tak ada dari agama. Bapak wirid. Boleh, ada enggak Nabi wirid? Ada enggak Nabi wirid? Jangan dinama. Jangan dinama. Karena banyak yang tak bernama zaman dulu sekarang bernama. Wak dari mana, Wak? Wirid. Wirid itu apa, Wak?
Baca Yasin. Dah, baca Yasin. Jadi wirid baca Yasin. Iya. Kata Nabi apa? Siapa yang mengada-ngada. Ini Wa'udin mengada-ngada ini, wirid. Dalam urusan agama. Yang enggak ada darinya ditolak. Yang ditolak yang mana? Malaisa minhu, sesuatu yang tidak ada dari agama ditolak. Wa ngapain wa? Wirid. Baca apa? Yasin. Agama enggak? Agama. Wa baca Yasin ada enggak dari agama? Ada. Ya berarti wa enggak ditolak. Karena ada dari agama. Orang komplain, kenapa mesti malam Jumat? Kan gitu. Awak tanya balik, kalau malam Jumat kenapa rupanya? Ya. Kalau akal, kalau dalil. Kenapa mesti malam Jumat? Itu kan bukan dalil, akal. Ya kalau malam Jumat kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kenapa kau kritik? Kan gitu. Oke. Allah turunkan Quran untuk apa? Dibaca dulu. Kita nggak bahas diamalkan. Dibaca, untuk dibaca. Pertanyaannya, waktu Allah menyuruh kita baca Quran, dikait nggak dengan waktu? Tidak. Kalau sholat dikait nggak dengan waktu? Dikait. Maka sholat nggak boleh sembarang waktu, karena udah ada waktunya. Kalau orang baca Quran dikait nggak dengan waktu? Ya terserah, mau malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Minggu. Maka terserah juga orang baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sebelum azan. Yang menjadi masalah adalah ketika diterapkan, jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Di situ kenanya, padahal itu bukan peraturan Quran, bukan peraturan Nabi. Begitu. Jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalau begitu, azan pun Nabi tak pernah. Pernah Nabi azan? Tidak. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Berarti azan pun tak boleh. Begini Ustaz, memang Nabi tak azan. Nabi setuju terhadap azan. Kalau begitu dari mana kau tahu Nabi tak setuju orang wirid Yasin malam Jumat? Dah. Sedangkan Quran mengatakan, apa hadis Nabi mengatakan, buka itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa membaca Quran satu huruf, pahalanya 10. Orang baca Yasin berapa huruf? Nggak usah dihitung-hitung lah. Pokoknya satu huruf 10. Ketika wirid dibilang bid'ah, terbalik. Kata Nabi, yang baca Quran satu huruf 10. Yasin Quran apa enggak? Quran. Siapa yang baca Quran satu huruf 10? Loh, berapa huruf malam Jumat itu dibaca wa itu? Kali kan 10. Kalau kita baca lagi hadis dari Ali bin Abi Thalib, siapa yang baca Quran dalam solat berdiri 100 per huruf, dalam solat duduk limpul per huruf, di luar solat berwuduk 25, tanpa wuduk 10. Yang wiridnya ada yang berwuduk, ada yang enggak. Karena sebagian orang wirid ada yang kencing dulu di situ, nanti baru berangkat dia. Ada. Cuman bukan orang sini lah itu. Orang-orang sana itu, orang jauh. Nah, kalau sini tak ada ya kan? Tak ada yang ngaku, kalau ngaku banyak. Nah, jadi ketika disebut ini bid'ah, maka yang wirid masuk neraka. Berarti bacaan-bacaan yang Nabi katakan tadi dapat pahala, malah menjadi dapat dosa. Pertanyaannya, sebaik-baik perkataan apa? Quran. Ternyata di Quran tak ditemukan berdosanya orang yang wirid. Sebaik-baik petunjuk apa? Tak ditemukan dalam hadis berdosanya orang yang wirid. Di mana ketemu dosanya? Di kalimat kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Maka kadang-kadang ada pertanyaan fitnah. Pernahkah di zaman Nabi bikin wirid? Malam ini di rumah Abu Bakar, dibikin Abu Bakar godok-godok. Malam besok di rumah Umar,
dibikinnya telepon, itu dari nanyanya pun dah nggak enak kan gitu. Sekarang siapa yang baca Quran? Nah, kenapa Yasin aja yang dibaca? Ya kalau Yasin kenapa rupanya? Kenapa malam Jumat? Ya kau bikin malam Sabtu. Siapa yang membaca Quran satu huruf pahalanya 10. Enggak dikecualikan Nabi kalau malam Jumat, enggak. Enggak dikecualikan Nabi kalau malam Sabtu, enggak. Enggak dikecualikan Nabi dengan yang lain. Lalu mereka membuat bid'ah yang kedua. Apa itu bid'ah yang kedua? Ya kalau mau baca aja, jangan dikhusus-khususkan. Nah, ini juga peraturan. Peraturan itu petunjuk sebaik-baiknya di mana? Dalam hadis. Sebaik-baik perkataan apa? Quran. Ada dalam Quran kita temukan bahasa yang bisa membuat kesimpulan, jangan dikhusus-khususkan. Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Maka disinilah seburuk-buruk perkara adalah hal yang diada-adakan. Tidak sedikit ulama-ulama dahulu, ya sahabat Abu Hurairah mengkhususkan zikir sebelum tidur 1000 kali. Mengkhususkan 1000 kali zikir. Dah ada sahabat solat lagi dikhususkannya pakai kul huwallah. Asal solat kul huwallah, asal solat kul huwallah. Tidak ada orang yang mengkhususkannya kecuali dia. Diberitakan kepada Nabi. Apa? Dipanggil Nabi. Kenapa kau solat seperti itu? Ditanya Nabi alasannya. Maka segala sesuatu alasan. Maka di kitab-kitab fikih ilat disebut. Hukum beserta ilatnya. Kenapa kau buat demikian? Kalaulah memang tak boleh, Nabi harusnya tegur. Pernah ku contohkan? Kan tidak. Kenapa kau tidak buat? Kenapa kau buat demikian? Alasannya, aku cinta dengan kul huwallahu ahad. Itu alasannya. Apakah Nabi menjawab, berarti kau enggak cinta dengan surah Baqarah? Berarti kau enggak cinta dengan Sabbihis? Tidak. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallahu ahad itu memasukkan kau ke dalam surga. Ya. Berarti sudah ada ditemukan dalil hal-hal yang membolehkan mengkhususkan. Boleh toh dalam sholat lagi. Nah, ini masalahnya. Maka kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran tok, salah. Kalau beda pendapat, kembali kepada hadis tok, salah. Harus Quran dan hadis. Kalau ada di Quran, tak ada di hadis, berarti betul. Ada di hadis, tak ada di Quran, juga benar. Kata siapa? Kata Quran. Karena kalau mau dibedah total, Quran yang mana? Ustaz, kita mari bersatu. Satunya gimana? Bersatu begini Ustaz. Di dalam Al-Quran dikatakan kita mesti bersatu, jangan bercerai-berai. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Ada 2 orang. Kita tanya, orang Kristen masuk surga apa enggak? Masuk surga. Ada di Quran? Ada. Di mana? Baqarah 62. Orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in masuk surga dengan syarat iman kepada Allah, akhirat, amalnya baik. Dah, kita tanya sama kiai, masuk surga apa enggak? Enggak. Ada Qurannya? Ada. Apa itu? Ali Imran 85. Siapa mencari agama selain Islam ditolak. Berdasarkan Ali Imran, yang Kristen masuk neraka. Berdasarkan Baqarah, yang Kristen masuk. Terpecah enggak? Berdalil enggak? Makanya Quran dan hadis saja tak cukup dalam agama. Mesti dia 3. Al-jazmu, yakin. Mutabik, sesuai. Andalilin, dalil. 3. Maka diajak debat, itulah itu. Muzakarah itulah itu. Kau pakai hadis, aku pakai hadis. Berarti udah dapat dalil. Kau yakin, aku yakin. Udah dapat dalil. Mutabiknya inilah ini yang mau didebatkan ini. Ustaz dalam Islam dilarang debat. Nah itu juga udah mengada-ngada. Ada dalam Islam dilarang debat. Ada dalam Islam dilarang debat. Mana ada? Yang ada dijanjikan.
Kujamin satu rumah di taman surga bagi orang yang meninggalkan mirak. Mirak itu apa? Kosakatanya ra'a. Ra'a itu apa? Cermin, mir'ah. Maksudnya apa? Nyari muka. Kalau kau debat nyari muka, lebih baik nggak usah. Apakah seluruh orang yang dialog ini nyari muka? Kenapa kita hakimi dia? Ada kalanya bukan nyari muka untuk menentukan kau yang betul atau aku yang betul. Kalau begitu bukan dilarang. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalilnya jika kau benar. Ini enggak, kita enggak boleh debat, enggak boleh debat. Fitnah boleh. Ini bahaya. Nah, maka sebelum Ramadan ini ya kembali seperti nyanyi Agim. Jagalah hati. Saya pun enggak hafal itu. Saya bukan Agim. Ya. Jadi ya, kecilkan segala perbedaan. Maklumi amalan orang lain. Kau punya paham beda di tempatmu, terapkan amalanmu. Orang lain punya amalan beda di tempat orang lain, jangan kritik. Kalau mau kritik, mari dialog. Live, biar dunia tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Apa yang sudah diamalkan oleh orang-orang di masjidnya, terutama misalnya di kita ada tarawih selawatan dan sebagainya, ada punggahan, itu tak menyalahi syariat. Cuman ada bagian-bagian cara yang keliru, itu salah tetap salahkan, benar tetap benarkan. Kenapa? Karena ya la talbisul haq bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah, saya tadi nanya judul, tak disebut judul, berarti ya judul saya lah. Begitu, habis itu tariklah tah kemana-mana. Cuman walaupun kemana-mana, ketika saya ceramah, saya tidak pernah keluar dari nas yang saya baca. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz tadi mau berangkat kan? Ya silakanlah. Silakanlah. Ya, saya masih bisa sebentar lagi. Masih ada waktu. Ya, yalah.